Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah akan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwatal iman, pada tayangan video kali ini insya Allah seperti biasanya ya Bapak Ibu, masih di sesi tanya jawab terkait ibadah umrah dan ibadah haji. Namun pertanyaannya kali ini Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar itu terkait dengan keamanan pada saat membawa uang tunai ketika melakukan ibadah umrah ke dua tanah suci Mekah Madinah. Mohon disimak dan diperhatikan. Jadi yang bertanya ini nama akunnya bernama Rosima ya. Ini ada kelanjutannya namanya Rosima siapa gitu kan. Nah pertanyaannya ini Bapak Ibu mohon disimak dan diperhatikan ya. Dimasukkan di koper Bekasi Bekasi itu Jakarta Timur ya, oleh Pak Haji. Nah mungkin ini ya yang dimaksud. Ini kan saya pernah memposting video cara menyimpan uang yang aman itu di mana gitu kan. Nah yang dimaksud Rosima ini mungkin seumpama dimasukkan di koper bagasi, kira-kira aman nggak Pak Haji? Nah ini mungkin yang dimaksud Bapak Ibu. Saya hanya meluruskan gitu kan pertanyaannya. Baik, insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keamanan pada saat membawa uang tunai, itu kan pernah saya bahas memang ya di konten saya sebelumnya, supaya aman ketika melakukan ibadah tawaf itu disimpan di mana gitu kan. Apa harus di hotel, apa harus di mana gitu kan. Itu pernah saya bahas. Nah, sekarang saya ingin mengulangi lagi supaya semakin jelas Bapak Ibu. Nah, seumpama Bapak Ibu membawa uang tunai, karena nggak semua jemaah umroh atau jemaah haji itu punya kartu ATM ya. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Masih ada di antara sebagian jemaah umroh itu yang membawa uang cash gitu kan, uang tunai. Nah, ada yang membawa 3 juta, ada yang 4 juta, bahkan ada yang 10 juta gitu kan. Jadi Bapak Ibu nanti ini kan yang ditanyakan masalah disimpan di koper aman atau tidak. Baik, sekarang saya akan menjelaskan dari awal. Seumpama Bapak Ibu berangkat dari Indonesia, mau dari mana saja Bapak Ibu, mau dari Solo ya kan, mau dari Jakarta Cengkareng, atau mau dari Makassar, mau dari Surabaya, kalau bisa jangan disimpan di dalam koper. Saya rasa paham ya. Misalnya Bapak Ibu punya uang sebanyak 10 juta. Nah, karena dikhawatirkan nanti takut hilang segala macam, akhirnya nyimpen di dalam koper. Itu malah berbahaya menurut saya Bapak Ibu. Ya, berbahaya menurut saya. Kenapa? Ini bukan hanya terjadi sekali atau 2 kali Bapak Ibu. Dulu banyak yang tertinggal. Sebetulnya bukan hilang tapi tertinggal. Nah, artinya diikut sertakan nanti ke penerbangan selanjutnya. Ini keseringan, apalagi kalau pas pulangnya. Sering terjadi ini Bapak Ibu. Makanya kalau punya barang bawaan yang penting, misalnya seperti dokumen atau mungkin uang tunai, mendingan nggak usah lah. Ya, nggak usah disimpan di dalam koper, mendingan di tas paspor aja. Nah pertanyaannya, apakah koper itu hilang Ustadz? Hilang sih enggak, cuman kan gini, bayangin aja Bapak Ibu, kita terbang nih dari Jakarta gitu kan, uang yang mau buat belanja, mau buat operasional di sana gitu kan, mau ngapa-ngapain, ternyata ada di dalam koper. Nah sementara kopernya nggak bareng dengan jemaah, otomatis kan kesulitan, mau belanja, mau beli ini, mau beli itu, ini kan malah kita juga yang nggak tenang gitu loh Bapak Ibu. Meskipun mungkin di penerbangan selanjutnya atau berikutnya mungkin dibawa gitu lah, diantar lagi, cuman kan malah ini ribet lah pokoknya. Intinya nggak usah ditaruh atau disimpan di dalam koper kalau uang tunai ya. Nah itu resiko yang pertama. Kedua,
kemungkinan, tapi ini kemungkinan, takut nanti ada, mohon maaf, ini kan keseringan, mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa kadang kita nyimpen barang-barang berharga, barang-barang penting, ada juga yang kehilangan Bapak Ibu. Ada tuh kasus-kasus seperti itu. Saya nggak mau bongkar hal-hal yang seperti itu. Intinya mendingan hati-hati Bapak Ibu. Baik, ini kalau misalnya terbang dari Indonesia ke Arab Saudi. Nah, sesampainya di Arab Saudi, misalnya katakanlah langsung nyampe di Madinah. Apakah harus nyimpen di dalam koper juga Ustadz? Nggak usah. Ya, misalnya punya uang 10 juta, udah simpen aja di dalam tas tentengnya itu, tapi hati-hati. Makanya kemarin itu Bapak Ibu pernah saya kasih sedikit masukan supaya aman uang itu simpan di mana. Kalau yang laki-laki saya sarankan untuk beli kaos Doraemon yang ada sletingnya di tengah itu Bapak Ibu. Jadi kaos daleman gitu kan, kaos daleman, kaos putih itu kan, nah seperti ini nih. Ini kan kaos Doraemon. Nah itu kan ada sletingnya, udah simpen di situ aja. Itu kalau yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, khusus ibu-ibu nih, supaya aman disimpan di mana? Sebelum ibu-ibu berangkat, itu kalau bisa kita ke tempat atau tukang jahit lah ya. Nah, jadi beli daster mungkin 3 atau berapa gitu kan, lebih dari 3, 4, 5 nggak apa-apa. Nah, di dalam daster itu Bapak Ibu, ini khusus ibu-ibu ya, jadi dikasih apa namanya ya, sedikit kantong gitu kan, yang supaya aman di situ ya, kantong untuk uang gitu loh Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat Bapak ibu-ibu ini mau belanja, jadi tinggal ngambil. Soalnya gini kan, biasanya ibu-ibu itu kan kalau ke Masjidil Haram, pulangnya itu lebih apa ya, lebih cenderung lihat-lihat ke pusat perbelanjaan atau ke toko-toko seperti itu. Makanya kalau kita bawa daster, itu kita kasih tempat ya kan di dalam daster itu yang sekiranya aman gitu loh Bapak Ibu. Nah saya rasa paham ya. Jadi nggak usah disimpan di koper. Ini misalnya nyampe di Madinah. Sama nanti pada saat berangkat dari Madinah mau melakukan ibadah umroh ke kota Mekah, itu kan bingung mau nyimpen di mana Ustadz. Karena uang saya masih tersisa 6 juta. Misalnya kan bawa uang 10 juta nih. 10 juta habis belanja di Madinah 4 juta, masih sisa 6 juta. Bingung nih Ustadz, nanti dibawa tawaf hilang, mau disimpan di koper juga takut, nah gitu kan. Udah nggak usah khawatir, intinya simpen di tas paspor. Nanti kan biasanya kalau khusus ibu-ibu nih dikasih perbekalan ya kan, mukena yang nutup semua aurat. Nah itu nanti tas tentengnya itu taruh di dalam mukenanya ya, di dalam mukenanya. Nah jadi gini nih ya, jadi tas tenteng itu ditutupi dengan mukena. Nah, paham ya? Nah cuman ini ada cumannya loh Bapak Ibu. Nanti setelah melakukan ibadah tawaf, itu kan biasanya dianjurkan untuk sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Keseringan saya melihat ibu-ibu ataupun bapak-bapak itu tas tentengnya itu ditaruh di sampingnya atau mungkin disimpan di depannya agak jauh. Jangan. Nggak jarang ya, kadang jemaah pada saat melakukan sholat tas tentengnya itu dibawa kabur gitu loh. Makanya solusi yang aman itu pada saat melakukan apa namanya sholat disimpan agak dekat gitu kan, sehingga pada saat sujud posisi tas itu di bawah dada kita. Tapi kalau boleh saya ngasih saran, kalau boleh saya ngasih masukan, membawa uang perbekalan itu nggak usah terlalu banyak. Paham ya, nggak usah terlalu banyak, apalagi sekarang zaman udah modern. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa urus ATM atau mungkin ATM-nya siapa gitu kan, anaknya atau cucunya, dibawa aja dulu, diisi misalnya 10 juta. Nanti kalau nggak apa namanya, kalau butuh sesuatu gitu kan, di sana minta tolong sama teman yang masih muda gitu, sesama jemaah, jangan ke orang lain. Insya Allah paham ya sampai di sini gitu. Jadi biar nggak ribet gitu. Karena kalau bawa uang tunai itu pernah nih Bapak Ibu, ya pernah saya sendiri nih, awal-awal masuk Mekah itu maklum lah, saya kan masih
belum berpengalaman gitu kan. Nah, waktu tawaf pertama tuh, saya udah tenang aja, udah aman kan, yang namanya di Mekah nggak mungkin ada penjahat, nggak mungkin ada pencuri, gitu kan. Kebetulan memang saya punya uang 600 rial waktu itu, di tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2001 awal ya. 2001 awal, jadi saya melakukan tawaf sunnah. Tenang banget tuh, karena dulu kan sebelum berangkat saya beranggapan kalau di tanah suci Mekah itu terbebas dari kejahatan, tindakan kejahatan. Tapi ternyata uang saya itu Bapak Ibu, kan saya nggak bawa tas tenteng tuh, hanya pakai top gitu kan. Nah, kemudian saya bawa dompet. Setelah saya melakukan ibadah tawaf, saya mau beli jus kalau nggak salah waktu itu di Babul Umroh. Dulu masih ada Babul Umroh. Nah, waktu itu saya mau ngeluarin uang, nggak taunya dompet saya udah hilang. Nah, disitulah saya baru paham bahwa tanah suci tidak menyebabkan orang menjadi suci. Nah, jadi kesimpulannya ini bagi yang bertanya, saudari Rosima, kayaknya ini yang punya akun perempuan, Rosima, apa boleh disimpan di bagasi? Sebetulnya boleh uang disimpan, tapi khawatir gitu loh Bapak Ibu, khawatir takut ketinggalan, takut hilang kopernya maksudnya, atau mungkin nanti agak telat tuh jemaah udah nyampe Madinah, nyampe Mekah, ternyata kopernya belum datang, seperti itu. Pokoknya nggak usah lah disimpan di tas paspor, atau kalau perempuan bawa daster gitu kan, disimpan di situ, kasih kantong supaya aman, dan sleting juga. Kalau yang bapak-bapaknya itu beli kaos Doraemon, kemudian yang ada sletingnya disimpan di situ, gitu ya. Jadi kalau pengen jelas ya bisa dicek di video saya, nanti insya Allah saya tempel di kolom deskripsi linknya Bapak Ibu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jawaban yang sekelumit atau sedikit ini bisa memberikan sedikit informasi penting supaya bermanfaat bagi para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.